everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Hai guys, di misi kali ini kita balik lagi nih bahas tentang kriminal ya. Dimana ada sebuah case yang terjadi di Nias, Sumatera Utara yang cukup aneh tapi membagong. Karena berawal dari pencarian toke, tapi sampai bisa berakhir di penjara Nusa Kambangan. Emang nyari toke termasuk tindakan kriminal berat sampai harus dipenjara di Nusa Kambangan ya? Secara kan kita tahu di sana tuh tempat orang-orang didakwa melakukan kejahatan tingkat tinggi yang berat-berat, serem-serem. Nah makanya, case kali ini terbilang cukup membagongkan dan jelimet hingga berlarut-larut sampai bertahun-tahun. Jadi dalam kasus ini tuh ada seorang remaja bernama David Yusman Telaumbanua alias Jonius Halawa alias Joni alias Ucok. Nah kan udah panjang-panjang namanya, ujung-ujungnya dipanggilnya Ucok. Tapi nggak apa-apa ya, biar lidah kita ini kagak keriting nyebutnya. Dimana Ucok ini tuh berasal dari sebuah kampung di Nias, Sumatera Utara. Di sana dari kecil, Ucok itu hidupnya serba pas-pasan, geng. Dia nggak pernah kemana-mana, ngendon aja udah di kampung. Sampai-sampai kalau dia ngomong itu juga bisanya pakai bahasa daerah sana. Maksudnya bahasa Indonesianya pun kurang lancar. Ya gimana enggak, dia nggak pernah kemana-mana, jadi berinteraksinya sama orang situ-situ aja. Sebenarnya sih ya nggak masalah juga. Soalnya kan kita nih Bhinneka Tunggal Ika ya, jadi berbeda-beda tetap satu jua. Merdeka! Nah tapi kebanyakan kalian maksudnya nih, berarti Ucok itu adalah orang yang daerah banget, yang nanti akan berkaitan dengan kasusnya, gengs. Pokoknya dikatakan saking miskinnya, dia itu putus sekolah dari SD dan udah kerja serabutan dari kecil tuh di sekitaran rumahnya. Ya apa yang bisa dia bantu kerjain, dikerjain lah sama dia. Sampai setelah agak gedean nih, setelah remaja, Ucok akhirnya ngadu nasib. Dia ngerantau ke daerah Karo di Sumatera Utara. Dan untuk sampai ke Karo sana, Ucok ini katanya harus menempuh waktu sekitar 7 jam via perjalanan laut. Jadi naik kapal. Lah kalau kita udah mabuk kali ya, 7 jam di laut. FYI aja ternyata memang katanya orang asal Nias itu kebanyakan migrasi ke daerah dataran tinggi Karo dengan alasan supaya bisa meningkatkan kesejahteraan hidup. Ya migrasi seperti itu tuh udah berlangsung dari sejak tahun 1990-an, gengs. Buat teman-teman yang ada di Nias atau di Karo, mungkin bisa komen-komen di bawah ya. Nah tapi kenapa nih Ucok yang awalnya kan anak daerah banget ngendon terus tuh, kok akhirnya dia memutuskan untuk migrasi keluar dari kampungnya untuk pindah ke Karo? Ya jawabannya karena dia ngikut tetangga sama saudara jauhnya yang emang udah banyak itu ngerantau ke Karo sana. Kan dari Nias tadi dibilang banyak ya. By the way, kasusnya ini sendiri itu terjadi di tahun 2011-an. Namun uniknya, si Ucok pada tahun segitu dia nggak tahu nih dia umur berapa. Dari kecil lah boro-boro ngerayain ulang tahun, duit dari mana. Jadi clueless, tiap tahun tuh nggak paham dia sama konsep ulang tahun. Pokoknya dia ngerasanya udah remaja aja di tahun 2011 itu yang kebanyakan teman-temannya berumur 16 tahunan ya, dia merasa juga 16 tahun. Bener-bener orang daerah banget yang pokoknya sampai umur sendiri pun nggak tahu. Lagi-lagi boro-boro juga dia punya KTP. Akte kelahiran aja nggak punya, gengs. Lah orang lahirnya bukan di rumah sakit katanya. Jadi macam dibantu aja sama tetangga kanan kiri. Alhasil nggak ada dokumen resminya dia lahir tahun berapa. Tuh, di beberapa daerah masih ada loh ternyata memang yang bener-bener tertinggal seperti ini. Ya sedih juga kan kita jadi dengernya ya. Semoga pembangunan tuh bisa merata ke seluruh daerah di Indonesia makanya. Ya udah singkat cerita nih, di Karo, Ucok itu bekerja di perkebunan Pak Adi Wilaga. Enggak dong, itu di Bandung ya, ini di Karo, jauh. Kerjanya itu di perkebunan sayur namanya dari Pak Kolimani Ruzega alias Pak Yun yang waktu itu berusia 56 tahun. Dan selama kerja di sana, Ucok dikasih apa? Fasilitas tempat tinggal sama makan juga yang dekat dengan perkebunannya. Jadi Ucok udah nggak perlu lagi tuh mikirin biaya lain-lain macam transport, tempat tinggal, dan makan. Udah terima bersih aja nih dari gajinya. Nah, si Pak Yun tadi selain jadi bos perkebunan, dia juga punya usaha sampingan, yaitu usaha jual beli. Makanya dari awal kan kita udah cerita kasus ini tentang siapa nih yang pada takut toke? Saya! Yang mana mungkin kalian pernah dengar juga nih, di beberapa daerah memang masih percaya kalau ada jenis-jenis toke tertentu dengan ukuran tertentu juga yang katanya bisa dijadiin obat dan bisa membawa keberuntungan cenah. Sampai kalau dijual, buset, harganya mahal-mahal banget. Lah kita aja ngeliat toke begidik ya. Mana kalau dengar suaranya kan kayak tuh bawaannya horor. Ya tapi buat orang-orang yang percaya sama mitos-mitos tadi, mereka pastinya rela nih keluar duit banyak supaya bisa mendapatkan toke impian mereka. Yang katanya dijualnya tuh bisa sampai ratusan juta. Ya ilah toke, gengs. Mahalan toke daripada harga diri kita ya. Nah, suatu hari di bulan Maret tahun 2012, yang berarti si Ucok ini udah sekitar 1 tahunan lah kerja di tempatnya si Pak Yun. Nah, Pak Yun sendiri kedatangan tamu nih, kenalannya. Sepasang suami istri bernama Pak Jimmy Trio Girsang berusia 53 tahun sama Bu Sadarih Boru Maringga berusia 43 tahun. Namun, kalau di sumber-sumber berita itu mereka disebutnya Pak Eva dan Bu Eva, biar gampang ya. Jadi gini, gengs, ini gue mau curhat sama nanya beneran nih ke kalian semua. Ini kan gue searching dari berbagai sumber ya, sampai gue tuh nyari ke web Mahkamah Agung coba, biar lebih legit nih beritanya maksudnya.
maksudnya. Nah, pas gue baca, nama asli sama nama panggilan tuh kenapa pada jauh-jauh banget. Kayak nggak ada hubungannya gitu. Mulai tadi dari David jadi siapa, Joni atau Ucok. Kolimarinus jadi Pak Yun. Terus Jimmy gitu kan jadi Eva. Ini soalnya menurut gue sih bukan nama samaran ya. Jadi memang nama panggilan. Karena kalau di berita-berita emang ditulisnya nama samaran, biasanya ditulisnya ya inisial aja, DA atau JM begitu. Makanya coba nih teman-teman majikan yang mungkin dari Sumatera mungkin bisa jelasin. Apakah emang umum di sana nama asli sama nama panggilan sebegitu jauhnya? Kayak nggak ada korelasinya itu nama panggilan dari mana? Atau emang di case ini aja kebetulan nama panggilannya agak-agak melenceng begitu? Coba komen di bawah ya, kita penasaran. Ya udah, ikan cucut, lanjut. Si Ucok namanya juga kerja sama orang sama Pak Yun. Walaupun dibilang job desk-nya disuruh ngurusin kebun sayur, tapi pada prakteknya kadang disuruh apa ya dikerjain juga. Karena waktu itu si Ucok ini sempat disuruh-suruh untuk ngurusin tokek peliharanya Pak Yun. Waktu tamunya Pak Yun lagi ngeliat-ngeliat koleksi tokeknya tuh, yang namanya Bu Eva, iseng nanya ke Ucok, "Ucok, kau asal mana?" "Asal Pulau Nias, Bu." "Di Nias ada tokek yang bagus nggak, Cok?" "Oh, di kampung saya masih banyak, Bu. Tokeknya juga gede-gede." "Oh ya? Ada yang jual kah?" "Kalau ada saya mau, karena harga tokek lagi bagus sekarang." "Wah, saya nggak tahu, Bu. Tapi nanti saya tanya abang saya yang dari Nias ya." Ya, sehabis percakapan itu, si Ucok nelpon nih kakak iparnya, yang bernama Rusulahia alias Ama Sini. Tuh kan, lagi-lagi beda banget namanya. Apa emang ini nama samaran ya? Tapi kalau nama samaran kenapa jadi lengkap banget Ama Sini gitu? Nggak nama samarannya alias Ama udah kelar begitu kan? Bingung bener deh gue. Jelimet ini kasus. Wallahualam, saya tidak bisa menjawabnya. Ya pokoknya di situ si Ucok nanya nih, perihal ada tokek nggak di sana? Soalnya nih ada klien bos aku yang lagi nyari. Nah terus iparnya jawab, "Oh yaudah, mana nomor bos kamu aja sini, biar aku yang ngomong langsung sama orangnya." Singkat cerita dikasih, dan iparnya itu bilang ke Pak Yun kalau dia punya tokek nih yang lagi dicari-cari sama si Bu Eva. Dapat info dari si Cok. Pokoknya iparnya itu bilang dia punya tokek langka dengan ukuran besar yang spesifikasinya sama kayak yang apa yang lagi dicari sama Bu Eva. Sampai-sampai si iparnya itu ngirimin nih beberapa foto tokek yang dia maksud. Dia bilang tapi karena langka nih dapatnya susah nih tokek. Kondisinya juga bagus. Yang kalau jual HP biasanya tulisannya full set, kondisi like new 90%, pemakaian wajar aja. LCD retak tapi nggak ngaruh performa. Kalau begitu mah turun harga ya kalau udah retak. Enggak, kalau ini tokeknya beneran bagus maksudnya gengs ya. Tapi si iparnya ini buka harganya kagak ngotak. Tebak berapa coba? Ini gue kasih waktu bentar ya biar seru nih. Kalian coba tebak, sebutin harga tokek yang katanya dibilang bagus dan langka ini. Pokoknya susah dapetinnya yang kalau kalian pikir semahal-mahalnya tokek berapa sih? Paling mahal aja udah kalian tebaknya berapa? Oke, udah kepikiran nih harganya ya. 1, 2, 3, kita kunci jawabannya. Gimana si kakak iparnya itu buka harga 2 miliar, gengs. 2 miliar rupiah. Tahun 2012, 2 miliar. Sekarang aja 2024, 2 miliar gede banget. 2012, 2 miliar bisa dapat rumah di mana tuh? Kemang dapat nggak tuh? Ya tapi sebenarnya hal macam gini setahu gue masuknya ke kategori monkey business nggak sih sebutannya? Jadi maksudnya kayak bisnis temporari atau musiman aja yang muncul. Karena memang ada sekelompok orang yang menggiring opini tertentu supaya masyarakat nih mau ngebeli suatu produk dengan harga yang kagak ngotak kayak begitu. Kalau zaman-zaman dulu, kalau kalian ingat tuh zaman-zamannya lagi ngetren gelombang cinta, tanaman tuh atau monstera. Tanaman hias begitu bisa sampai 60 juta, 100 juta. Karena emang lagi ngetren musiman lah. Sekarang berapa? Kagak ada harganya, murah-murah. Atau juga yang nggak kalah happening, batu akik no. Siapa nih yang dulu bapaknya jadi korban ya? Kagak pernah awalnya dia main cincin. Toto koleksi dah tuh batu akik dengan beli harganya fantastis. Lagi-lagi sekarang kalau mau dijual kagak laku, nggak ada harganya, musimnya udah lewat. Nah, yang pernah jadi korban monkey business kayak begini, dengan niat mau untung malah buntung, boleh komen-komen di bawah ya. Ya tapi kalau masalah dari toko ini sendiri memang sudah lama sih gue denger tuh banyak yang nyari, katanya kan tadi bisa buat obat atau membawa keberuntungan. Cuma kalau 2 miliar ya kayak pakai otak lah, tinggi banget. Lu kalau punya otak, pakai otak dong. Karena itu akhirnya terjadilah proses tawar-menawar di mana mereka deal di harga 500 juta. Ya iyalah, apa kabar dunia tetap aja 500 juta. Mending gue beli HRV itu dapet. Coba kalau kalian punya 500 juta, aminin dulu ya. Mending lu beli toke apa beli mobil HRV. Nah akhirnya si iparnya mah bilang, ya udah oke 500 juta deal, tapi barangnya ambil sendiri ya ke Nias ya. Pokoknya dia maunya 500 juta tuh terima bersih aja, nggak mau kirim-kirim takut resiko, ada hilang atau bisa mati nanti. Di situ Pak Yun bilang ke Ucok kalau oke, aku mau nih. Akhirnya beli tiket buat 3 orang tuh naik pesawat ke Nias di tanggal 23 April. Yang berangkat ya si Pak Yun, Pak Eva, sama Bu Eva. Ucok dibilang begitu cuma jawab iya Pak gitu doang. Tapi ternyata beberapa hari sebelum keberangkatan, Ucok dapat telepon nih dari Nias yang bilang kalau bapaknya di sana sakit parah. Jadi Ucok minta untuk pulang kampung duluan. Singkat cerita, di hari H tanggal 23 April, atas instruksi dari Bang Ama, kakak iparnya Ucok, si Ucok yang posisinya kan udah di kampung duluan tuh gara-gara nengokin bapaknya sakit, dia disuruh jemput Pak Yun ke bandara naik motor buat nunjukin iring-iringan gitu ya, karena si Pak Yun, Bu Eva sama Pak Eva ngerental mobil plus sama supir juga. Abisnya rumahnya Ucok nih katanya beber di pelosok desa yang jaraknya lumayan jauh dari bandara, gengs. Nah di perjalanan
Dan karena jalannya itu makin lama makin kecil dan nggak bisa masuk akses mobil, Ucok pun nelfon si Bang Ama supaya Pak Yun dan yang lainnya nih bisa dijemput naik motor. Dari batas jalan memang udah nggak bisa akses mobil itu loh. Macam kayak KKN Desa Penari yang cuma bisa naik motor aja gitu, mobil cuma bisa sampai depan jembatan. Makanya lagi-lagi kita berharap nih semoga pembangunan di Indonesia bisa merata ya. Ya udah, akhirnya dijemputlah orang-orang tersebut sama Bang Ama beserta dua temannya Bang Ama nih naik motor, soalnya kan satu-satu dibonceng. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan panjang, bos-bos dari Karo ini tuh sampai juga di rumah Bang Ama sore hari menjelang maghrib. Dan karena posisinya udah mau malam juga berarti ya, Bang Ama ini mempersilahkan bos-bos ini untuk istirahat dulu semalam di sana. Ya nanti besok paginya baru yuk dianterin ke penangkaran tokek milik temennya, katanya begitu. Pagi pun tiba nih, dan Bang Ama juga akhirnya menepati janjinya untuk membawa bos-bos dari Karo ini ke penangkaran tokek milik temennya. Nah, untuk menuju ke penangkarannya itu, mereka harus naik beberapa motor lagi iring-iringan. Jadi ada Bang Ama, terus ada satu temennya, sama si Ucok, nganterin 3 orang kan. Tapi ternyata di tengah perjalanan, di daerah perkebunan yang sepi, mereka itu dihadang sama 3 orang asing yang masing-masing sudah membawa parang. Dan nggak pakai lama, bos-bos dari Karo ini langsung dihabisin semua kecuali Bang Ama, temennya, sama si Ucok yang nganterin. Karena 3 orang yang ngehadang tadi itu memang semuanya suruhan dari si Bang Ama. Nah, kalau dari versinya Ucok nih, ya dia kaget dan shock banget karena dia nggak tahu rencana dari iparnya itu. Pokoknya ya dia taunya emang mau jual beli tokek beneran aja. Tapi ternyata si Bang Ama ini cuma ngarang cerita doang kalau katanya dia punya tokek bagus demi bisa mendapatkan duit 500 juta. Jadi semuanya hanya dunia tipu-tipu. Setelah itu para pelaku langsung ngeledah barang-barang dari Pak Yun sama yang lainnya dengan semangat, wah dapat nih 500 juta. Ternyata setelah dikumpul-kumpulin nggak ada tuh nominal 500 juta. Yang mana total-totalnya hanya sekitar 7 jutaan yang akhirnya dibagi sama 6 orang. Jadi per orang hanya dapat 1,2 jutaan. Dan si Ucok dikasih nominal yang paling sedikit, yaitu 1 juta rupiah buat uang tutup mulut. Dari dikira 500 juta bisa dapat ya 160 jutaan per orang lah. Jadi cuma 1,2 juta, jauh banget. Setelah pembagian uang selesai nih, Pak Yun sama yang lainnya tuh dibuang ke pinggir jurang. Habis itu para pelaku langsung pulang ke rumah masing-masing. Nah, lagi-lagi menurut versinya Ucok, ketika itu dia masih terpukul banget nih, dia nggak tahu harus ngapain karena takut sama ipar dan teman-temannya. Akhirnya Ucok ya udah memilih untuk tutup mulut, nggak cerita ke siapa-siapa. Sementara tengah malamnya ternyata Bang Ama sama teman-temannya itu balik lagi ke pinggir jurang tadi untuk menghilangkan barang bukti. Caranya gimana? Jadi, ini nih kepala Pak Yun sama yang lainnya ini terus disimpan di plastik, sementara badannya disiram pakai minyak terus dibakar. Habis itu dijatuhin ke jurang. Horor banget nggak sih? Lah masalahnya kan katanya mau ngilangin barang bukti, terus kenapa ini kepalanya diputusin, disimpan di plastik, disimpan gitu buat apaan? Ternyata katanya buat ritual. Lah jadi teman cerita ini makanya horor dari tadi. Namun ritual seperti apa nggak ada info atau penjelasan spesifik ya. Karena Ucok sendiri katanya nggak tahu nih maksud ritual yang dimaksud sama Bang Ama tuh kayak mana. Namun yang jelas kepala-kepala tersebut tuh nggak pernah ditemukan lagi setelahnya, geng. Ya pokoknya dari situ si Ucok mikir, nggak mungkin dong dia balik ke Karo lagi. Lah bosnya udah pada kagak ada. Siapa yang nanti mau gaji dia? Belum lagi kalau ditanya-tanya sama keluarganya Pak Yun, bisa-bisa gelagapan si Ucok. Kan dia disuruh tutup mulut sama Bang Ama. Sementara keluarganya Pak Yun tuh pasti tahu si Pak Yun ini ke Pulau Nias untuk beli tokek referensi dari si Ucok. Karena takut ketahuan, Ucok akhirnya memilih untuk perginya ke Riau aja kali itu. Jadi dia tuh mau kabur ke rumah abang kandungnya, kakak kandungnya yang ada di sana sambil nyari kerjaan baru. Sementara di Karo nih ya bener, masing-masing dari keluarga yang pada hilang ini pada resah karena nggak ada kabar. Dan masing-masing dari keluarga itu juga ngebuat laporan orang hilang ke polisi. Mereka bilang tuh terakhir kali emang pada mau pergi ke Nias buat beli tokek dari kenalan mereka namanya Ucok. Nah lo kan? Dari situ polisi Karo pun langsung koordinasi sama polisi Nias untuk mencari keberadaannya si Ucok. Tapi posisinya kan Ucok udah pergi ke Riau ya. Nah makanya setelah pencarian beberapa bulan, polisi pun mengetahui nih kalau nomor handphonenya Ucok itu kedetek di daerah Riau. Akhirnya disamperin tuh dan Ucok ketangkap pada 12 September di rumah kakak kandungnya itu. Dari Riau, Ucok dibawa lagi nih balik ke Pulau Nias buat diinterogasi di sana. Ditanya-tanya tuh, kemana kamu bawa bos kamu pergi? Dan di situ ya Ucok bilang jujur kalau Pak Yun, Bu Eva sama Pak Eva itu dirampok terus dihabisi sama iparnya beserta teman-temannya. Nah setelah dapat informasi itu, polisi pun langsung menuju rumahnya si Bang Ama. Bang Ama yang nggak siap kedatangan polisi ya kaget, sampai dia sempat berusaha untuk melarikan diri. Dan terpaksa waktu itu polisi sampai harus memberikan tembakan peringatan. Ya pokoknya akhirnya Bang Ama ini ketangkep nih. Waktu diinterogasi, Bang Ama juga mengakui kalau benar iya dia udah ngerampok dan menghabisi Pak Yun sama yang lainnya. Tapi sewaktu teman-temannya si Bang Ama ini dicari-cari satu persatu, udah pada kabur semua, gengs. Setelah tahu si Bang Ama ini ditangkap nih, jadi kan kayak menyebar infonya tuh, langsung pada kabur. Tuh, waktu itu kita pernah dengar ceramahnya Ustadz, jika kalian mau tahu teman kalian itu baik atau tidak, lihat aja kalau diajak maksiat langsung cepet, plus kompak gitu, nggak pakai mikir, hayu. Tapi biasanya kalau kalian udah kena musibah, pada bakal lupa apa yang namanya setia kawan, langsung kabur satu persatu menyelamatkan diri masing-masing. Ya Allah, makanya jauhin kita ya dari circle pertemanan model begitu. Mudah-mudahan kita dikelilingi sama orang-orang yang soleh, baik, dan tajir. Tetap ya matre. Emangnya kenapa? Apa ibu salah?
Kalau ibu lebih mengutamakan harta kekayaan. Ya udah, pokoknya si Bang Ama ini disuruh nunjukin kan lokasi di mana dia dan teman-temannya ngebuang Pak Yun. Ditunjukin lah tuh ke sebuah jurang yang berada di dusun Hiliwao ya, Desa Gunung Tua, Kecamatan Tugala Oyo, Kabupaten Nias Utara, Pulau Nias. Waktu itu polisi sampai mengerahkan 58 personil untuk melakukan evakuasi karena ya turun ke jurang. Dari sana ditemukan nih beberapa bukti. Ada berupa potongan kain yang sudah terbakar, beberapa batang kayu yang bagian ujungnya ada bekas bakaran api, satu buah korek api berwarna hijau, beberapa senjata tajam kayak ada parang sama pisau, satu buah cincin emas berwarna kuning, 2 buah jam tangan, dan 77 tulang yang berasal dari 3 orang. Dari semua penemuan itu, nggak ada tapi ditemukan namanya tengkorak. Cuma ya tulang belulangnya aja. Dari situlah si Bang Makan bilang nih kalau tengkorak-tengkoraknya dipakai buat sebuah ritual. Jadi di situ si Ucok juga baru tahu masalah kepala-kepala tadi yang mind blowing banget. Karena kan kalau dari versi dia cuma adanya waktu pas adegan dicegat terus dihabisin ya. Yang pas Abang Ama balik lagi ke jurang buat bakar segala macam kan si Ucok nggak ikut. Namun polisi nggak percaya nih sama pernyataannya Ucok. Polisi yakin kalau Ucok ini juga terlibat langsung dalam kasus perencanaan perampokan dan pembunuhan dari kakak iparnya. Dan di BAP tuh berita acaranya, Ucok katanya dipaksa mengakui kalau dia terlibat langsung dalam kasus ini. Beberapa oknum penyidik juga katanya sampai melakukan penekanan tuh secara fisik supaya kronologi kejadiannya tuh mirip seperti apa yang oknum penyelidik pikirkan. Jadi bukan sesuai pernyataan Ucok tadi, tapi sesuai kepinginannya dari oknum penyidik tersebut. Udahlah pas diinterogasi si Ucok kan bingung ya ngejelasin karena belibet sama bahasa Indonesia. Dia kan biasanya pakai bahasa daerah sana. Ditambah lagi yang paling fatal nih, Ucok dipaksa untuk mengakui kalau katanya umurnya 19 tahun. Karena waktu itu kan nggak ada akta lahir yang jelas ya. Ucok sendiri ngerasanya dia 16 tahun seperti ada teman-teman sebayanya. Masalahnya umur ini yang nantinya akan berpengaruh tentunya sama hukuman yang akan Ucok terima. Kalau dia 16 tahun di bawah umur itu kan hukumannya akan berlaku untuk anak-anak di bawah umur. Tapi kalau dia umurnya 19 tahun ya hukumannya ikut orang dewasa. Singkat cerita kasus ini tuh alot bergulir sampai Mei 2013. Waktu itu Ucok sama Bang Ama nih menjalani persidangan secara terpisah di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Nah, di pengadilan itu Ucok ditanya, terdakwa waktu kejadian umur berapa? Dijawab 16 tahun. Loh, ini kok di BAP 19 tahun? Mana yang benar? Karena ada perbedaan antara BAP dan keterangan di pengadilan, sidang pun ditunda. Tapi ketika ditunda itu, yang ada Ucok malah terus ditekan sama oknum penyelidik tadi dengan cara yaitu dipukulin sampai dia mau mengaku kalau usianya 19 tahun. Jadi dipaksa bilang usia 19 tahun. Nah, singkat cerita, di persidangan berikutnya Ucok akhirnya diakui sebagai orang dewasa 19 tahun. Yang mana Ucok sama Bang Ama terbukti melakukan perampokan dan pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman mati. Ya padahal ya tadi makanya kalau bener usia Ucok 16 tahun, hukuman mati nggak bakal berlaku dong buat anak-anak di bawah umur. Nah, pas dijatuhi hukuman mati, Ucok merasa nih pengadilan tidak adil. Karena dia ngerasanya nggak pernah melakukan rencana jahat tersebut. Yang ada justru dia terjebak di situasi yang menakutkan. Disuruh tutup mulut. Tapi ya hakim kan udah ketok palu, dia bisa apa? Boro-boro ngajuin banding. Fasilitas pengacara gratis waktu itu dia juga nggak dapat. Ya akhirnya mau nggak mau, dia menjalani masa hukumannya itu di lapas Tanjung Gusta Medan, gengs. Lalu di tahun 2014, Ucok sama Bang Ama ini dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Nah, makin deg-degan kan Ucok, karena berarti kalau udah ditransfer ke Nusa Kambangan, waktu eksekusinya tuh makin dekat. Cuma lagi-lagi dia bisa apa? Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya waktu itu dia hanya bisa melakukan apa ya, pasrah ibadah memperbanyak amal untuk nanti hari kematiannya. Sampai di sana akhirnya dia ngobrol-ngobrol sama seorang pendeta. Jadi kan yang namanya di setiap penjara ada pemuka agamanya masing-masing ya. Pendeta itu bingung nih kenapa Ucok yang masih muda banget dilihat nih bisa nyasar sampai ke lapas Nusa Kambangan. Yang mana Nusa Kambangan itu kan tadi dibilang diperuntukkan untuk napi kelas kakap atau yang sudah melakukan kejahatan-kejahatan besar. Tapi kayaknya si Ucok masih di bawah umur deh. Ya makanya di situ Ucok akhirnya menceritakan kronologis kejadiannya menurut versinya dia. Ya dia bilang nih dia dijebak nih sama kakak iparnya. Dia juga cerita tuh katanya dia dipaksa oleh oknum penyidik sampai dipukulin untuk bilang umurnya 19 tahun dan dia memang bersalah. Termasuk ternyata pas sidang dia nggak ngerti nih hakim sama jaksanya ngomong apaan perkara dia tidak fasih berbahasa Indonesia. Jadi waktu itu dia jawab kayak iya aja, tau-tau malah dapat hukuman mati. Ya untungnya waktu itu pendetanya bersimpati sama si Ucok ya. Ngomonglah pendeta ini ke lembaga namanya tuh Kontras, sebuah lembaga masyarakat yang biasa nanganin kasus untuk orang hilang atau korban tindak kekerasan. Yang intinya pendeta ini minta bantuan ke lembaga Kontras, siapa tahu ini lembaga bisa ngasih solusi atau pembuktian nyata kalau pas kejadian Ucok ini memang masih di bawah umur, supaya minimal Ucok ini tidak dijatuhi hukuman mati. Ya udah Ucok pun langsung diinterview nih sama tim Kontras. Ya mungkin ya orang yang udah biasa menangani kasus hukum seperti ini punya insting dan paham lah ini mana orang yang bohong mana yang enggak. Karena dari hasil interviewnya, tim Kontras ini ngelihat kalau Ucok memang kayaknya butuh pendampingan hukum. Setelah itu tim Kontras pun langsung ngajuin nih peninjauan ulang untuk kasusnya dia dan hukumannya si Ucok. Singkat cerita, peninjauan ulang dari kasusnya Ucok pun disetujui dan Ucok ditransfer lagi nih ke lapas di Tangerang dari tadi Nusa Kambangan. Untuk memudahkan tim Kontras sendiri menyelidiki usia Ucok ini sebenarnya berapa. Akhirnya Ucok itu
dikirim untuk menjalani pemeriksaan forensik. Nah, dari hasil sampel gigi, itu diketahui kalau ketika kejadian memang Ucok ini berusia 16 tahun. Setelah tim kontras mengantongi bukti yang jelas nih, peninjauan ulang soal hukuman Ucok pun dilakukan. Dan setelah melalui proses yang panjang, akhirnya pada Januari tahun 2017, Mahkamah Agung pun membatalkan hukuman mati untuk Ucok. Yang kemudian hukumannya disesuaikan dengan usianya pada saat itu, jadi diperingan 5 tahun penjara. Jadi dari hukuman mati jadi diubah jadi 5 tahun penjara lah. Nah, karena sebelumnya Ucok ini udah menjalani masa hukuman penjara sejak tahun 2013 kan, tepat di tanggal 17 Agustus 2017, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, Ucok pun resmi dibebaskan. Dari situ Ucok kembali ke Nias dan berkumpul bersama keluarganya lagi. Tapi kalau Bang Ama ya tetap dapat hukuman mati ya. Cuma kalau teman-temannya Bang Ama yang kabur tuh gimana ceritanya? Jawabannya masih tetap buron, melarikan diri, dan nggak pernah ketangkap sampai sekarang. So, itu kan sebuah kasus dari harganya yang nggak ngotak, yang ternyata memang dunia tipu-tipu. Dan kalau benar Ucok ini tidak terlibat apapun, berarti ya kasihan banget dia jatuhnya mesial ya. Makanya kita selalu berkali-kali tuh bilang dan berdoa kalau bahas kasus-kasus seperti ini, semoga kita dijauhkan sama orang-orang jahat modelan iparnya Ucok tuh Bang Ama ya gengs ya. Dan kalau emang punya uang 2 miliar gitu, mendingan mah beli rumah udah. Atau kalau 500 juta, ya tadi tuh mendingan beli mobil, atau ya bisa DP rumah juga bisa. Daripada beli toke lah, ngapain? Ya udah, terima kasih semuanya majikan ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan sampai jumpa lagi di kasus-kasus Mrs. Ting selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.